Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di kajian sore kali ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Ya kaum muslimin, mudah-mudahan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada juga mendapatkan syafaat oleh beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini ya, tentang kitab Wasiyatul Mustafa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Bapak Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faizin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat, semangat dan rodok-rodok kemrungsung ya. Kejar-kejaran sama waktu. Oh, ya. Sehat-sehat ya. Amin amin insyaallah insyaallah. Dan juga para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau lagi tidak fit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia radio dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini yaitu tentang kitab Wasiyatul Mustafa dengan mengambil tema hidup dan mati dalam perkara haram. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik ya kaum muslimin. Nanti kaum muslimin bisa langsung menyimak di gelombangnya Radio Dais yaitu di 107,9 FM, atau bisa menyimak di live-nya Radio Dais. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya nanti di sesi yang kedua, boleh silakan saja hubungi di 0821 336 70.000 atau bisa melalui telepon di 024 6746 352. Untuk itu yuk kita sama-sama menyimak kajian sore kali ini dengan narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh. Waktu kami persilakan, monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais dan MAJT TV dan juga di Radio Gaul serta di grup WA Modis ya, Monitor Dais, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah sore hari ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia untuk mengaji dan mengkaji ilmu Allah. Yang sore hari ini kita akan mengangkat tema yaitu hidup dan mati dalam perkara haram, naudzubillah ya. Jadi ketika kita hidup ini sebetulnya kan sedang menggelar atau apa ya, kalau orang Jawa mengatakan jembreng ya, tikar kita ya, seperti kita jembreng apa gelar ya, gelaran seperti itu. Nah, gelaran itu nanti akan kita gulung kembali sampai kemudian gulungan itu habis. Nah, itulah ketika manusia hidup lahir ceprot di dunia ini, kemudian kita dari mulai bayi kemudian menginjak menjadi balita, kemudian remaja, dewasa dan sampai tua. Kemudian ujung-ujungnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan mungkin malah belum sempat tua juga ada yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam perjalanan mulai kita lahir di dunia ini kemudian sampai Allah katakan saatnya engkau kembali, kemudian innalillahi ya, atau meninggal dunia,
itu bagaimana supaya kita itu dalam perjalanan itu selalu baik-baik saja ya. Jangan sampai hidup dan mati dalam perkara haram terus gitu ya. Jadi ketika kita di dalam mengarungi kehidupan ini misalnya dalam mencari rizki gitu ya, itu di dalam mencari rizki kita berusaha bagaimana supaya rizki yang kita capai itu adalah halal ya. Kemudian setelah kita dapat, kita harus memikirkan bahwa sebagian harta kita adalah milik orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian harta kita adalah milik orang lain, maka sebagian harus kita berikan kepada orang lain lewat sedekah, infak, kemudian zakat gitu ya. Lebih-lebih misalnya yang lebih besar lagi misalnya wakaf dan sebagainya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu semua tidak akan pernah kita bawa mati. Yang akan kita bawa itu ada 3, tapi yang 2 akan kembali. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah maluhu, yaitu hartanya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amal perbuatan kita. Nah, yang pertama dan yang kedua, dua-duanya itu akan kembali. Ahluhu wa maluhu, keluarganya akan kembali. Sebaik apapun pasangan kita, anak kita, ayah ibu kita, kakak adik kita, keluarga kita, siapapun, bahkan yang sangat kita cintai pun, maka mereka akan kembali kepada tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, walaupun mereka dalam keadaan duka, tapi tetap saja kita sendiri di alam kubur. Maka orang katakan ketika kita masuk di dalam keliang lahat itu, bantalnya adalah gelu. Gelu itu kabeh tugel kejobo telu ya. Gelu itu bantal yang dari tanah itu loh Mas, itu ya. Orang Jawa mengatakan gelu itu ya. Maka dulu ada sholawat, gelu bantale lemah leme gelang kalungi kano gunane, seperti itu ya. Nah, ini kalau diiringi elaminnya jos lagi. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita itu membuat apa yang ada di dalam alam kubur kita yang kita bawa itu, walaupun yang pertama ahluhu kemudian kembali, yang kedua maluhu harta kita kembali, yang mengantar kita mobil kita semua akan kembali, kemudian yang kita punya duit, rumah, semuanya juga akan kembali. Bagaimana membuat yang ketiga ini jangan sampai juga kemudian kembali dan tidak akan bersama kita, yaitu amaluhu, amal kita. Nah, oleh karena itu perbanyak bekal ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wazat qoblar rohil ya, cari bekal sebelum bepergian. Nah, apalagi ini bepergian dengan jangkauan yang sangat panjang, yaitu di dunia lain, yaitu di alam barzah, kemudian sampai nanti pada yaumul kiamah. Maka yang kita bawa harusnya adalah pembekalan baik itu yang hablum minallah maupun hablum minan nas, itu harus yang baik-baik saja, sehingga ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka rizkinya adalah halal, kemudian kita berbagi kepada yang lain, maka itu adalah satu kebaikan. Dan dalam keadaan halal ketika kita mati meninggalkan apa yang ada yang kita miliki, itu artinya kita sedang dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini diterangkan wa asyarru minhu man asya fil harami wa mata fil harami. Dan yang lebih jelek daripadanya adalah orang yang hidup dalam perkara haram dan mati dalam perkara haram. Jadi di sini ini adalah kitab yang berisi tentang wasiat kepada Sayyidina Ali, tapi hakikatnya adalah untuk kita semua juga. Ini adalah sambungan dari yang kemarin, itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Kemudian ini terusannya adalah wa asyarru minhu man asya fil harami wa mata fil harami. Lebih jelek daripada orang yang jelek itu adalah orang yang hidup dalam perkara haram dan mati dalam perkara haram. Oh, sudah mabuk-mabukan, kemudian matinya dalam keadaan mabuk. Wah, itu parah banget gitu ya. Nah, maka ketika ada orang Mbah Mudin misalnya tanya ya sama yang takziat itu ya, hadal mayat ahlal khair, jenazah ini termasuk sain apa sain? Orang mengatakan sain. Itu sebetulnya ditakwil ya, sainnya itu adalah sain daripada ketelajuk, kemudian bermaksiat terus, mendingan sain itu sain mati karena sudah tidak akan maksiat lagi.
Iya betul. Ya, betul, jadi betul. kalau kita mulai saya itu sebetulnya juga tidak ada salahnya, karena ketika nanti ditanya sama Allah, ini kenapa orangnya jelek kok kamu bilang saya, ya karena daripada tambah-tambah parah Gusti bilang gitu aja. Seperti itu. Mungkin itu ya Mas Faizin, seperti itu. Oke, monggo. Gini Pak Yai, kadang ketika kita melihat seorang yang sudah meninggal itu mungkin dalam kehidupannya itu baik, tapi ketika mau menginjak ajalnya itu dia itu berubah total dalam artian mungkin dari segi sifat, mungkin dari segi perbuatan dan tindakannya. Lah terus itu bagaimana cara kita mengatakan bahwa kalau misalnya ditanya, biasanya kan ada pentalkin gitu ya. Di antaranya adalah mengatakan bahwa awon apa sae. Lah niku kadang biasanya kalau kita merasa benar-benar yakin bahwa orang yang meninggal itu adalah baik, maka kita katakan baik. Tapi ketika orang yang meninggal itu jelek, kok kita mengatakan baik? Lah itu gimana ini hukumnya itu ya? Baik. Jadi sebetulnya ketika kita melihat seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari, sejelek-jelek apapun orang itu pasti ada baiknya. Betul. Atau sebaliknya, sebaik-baik orang pasti ada jeleknya, kan gitu. Betul. Misalnya ada kampung Kauman itu ya. Kauman di Juwar itu kan karena kaum itu kan berarti kan memang banyak orang yang kaum yang beriman maksudnya. Betul, gitu ya. Ya. Di Palembang juga ada Kauman, kemudian di Kendal juga ada Kauman. Banyak sekali Kauman di Kota Semarang dan di kota-kota besar yang lainnya. Itu kan berarti kan julukan dari masyarakat dulu bahwa di sekitar lokasi itu adalah orang-orang yang beriman, para habaib, kemudian orang-orang alim, orang yang ahli ibadah, lebih-lebih ada masjid yang besar gitu ya. Nah, kita kemudian mengatakan bahwa kampung itu adalah kampung kauman, ya, kaum-kaum yang beriman, orang-orang yang baik. Iya. Tapi dari sekian banyak orang yang baik itu walaupun berapa orang itu pasti ada yang tidak baik. Betul. Atau sebaliknya yang kita katakan wah itu tempat rusuh, tempat kandang singo, atau misalnya kampung edan dan sebagainya, itu kampung mabuk-mabukan gitu ya. Itu pasti di situ juga ada orang baik. Nun saya mau Mas Faizin, dulu saya kan di panggung Kidul Semarang Utara, itu dulu juga dikenal orang-orang yang seperti itu. Jadi isinya orang yang banting kertu, kemudian orang yang minum gitu ya. Tapi sekarang ini gitu ya, setelah 25 tahun, kemungkinan orang-orang yang seperti itu sudah mati, yang kedua sudah tua, yang ketiga sudah insaf gitu ya. Maka itu kenapa Nabi Muhammad itu selalu husnudzon kepada umatnya. Bahkan ketika di Taif, ketika beliau dilempari batu, kotoran unta, kemudian mau timpakan gunung Uhud oleh malaikat Jibril kepada kaumnya, termasuk di situ orang-orang Taif yang kurang ajar dengan Nabi itu, maka Nabi mengatakan jangan, aku melihat di pundak atau gitoknya Abu Lahab dan Abu Jahal itu ada anaknya atau keturunannya nanti yang beriman. Nah, kalau kita matiin sekarang berarti sama saja dengan kita matiin anak keturunan yang berpotensi beriman. Seperti itu, maka kemudian Nabi memaafkan. Maka sifatnya Nabi adalah azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi justru ikut prihatin kepada umatnya bagi orang yang belum bertobat. Maka Nabi kemudian keluar kalimat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, maka sesungguhnya karena dia seperti itu dikarenakan mereka belum tahu. Nah, bagi kita umatnya, ketika kita melihat tetangga kita ono ele-ele sidi gitu ya, kemudian Mbah Mutin tanya, saya nopo saya, kita bilang muni mboten saya ya ora enak. Maka kita tetap katakan saya gitu ya. Kenapa? Karena orang mati itu sudah ketemu dengan tempat tinggalnya, atau sudah titi wancine, atau sudah pada tempat yang ditentukan kata Rasulullah. Maka kita tidak boleh membuka aib seseorang, apalagi orangnya sudah meninggal dunia. Maka ya kemudian guru-guru saya itu juga mengatakan lah bolehlah kita mengatakan saya, tapi tadi sekali lagi kita takwil saya mati saiki daripada sesuk tambah dosa. Seperti itu. Betul. Kayak gitu jawabannya. Oke.
Baik Pak Yai, Iya. kita akan break sejenak sambil menunggu penanya dari pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MNJT TV dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih dengan Kak Faiz dengan narasumber kita, bersama dengan narasumber kita ya, beliau Bapak Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh. Baik Pak Yai, ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio Dais ini. Ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Pak Yai mau tanya Pak Yai, bagaimana kalau orang yang meninggal itu belum pernah mempunyai amal yang baik selama hidupnya? Apakah bisa disolati Pak Yai? Wah, pertanyaannya gitu Pak Yai. Monggo Pak Yai. Baik. Jadi orang itu disolati atau tidak, dasarnya itu adalah muslim atau bukan. Gitu. Jadi kalau memang selagi masih muslim, maka kewajiban orang Islam adalah yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Jadi andai kata dia Islamnya itu hanya KTP, tetangganya nggak pernah ngerti kalau dia itu selalu berbuat onar ya, tidak pernah berbuat baik. Sing hablum minallah maupun yang hablum minannas juga tidak pernah lihat ya, masjid ra tahu, sholat gitu ya ora pernah. Sama tetangga juga gegeran, ribut gitu ya misalnya. Nah, kemudian dia meninggal dunia, selagi dia masih muslim, maka kita tetap berkewajiban untuk memenuhi sebagai seorang muslim hak-hak daripada seorang mayit atau jenazah, yaitu tadi ada memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengantarkan sampai ke liang lahat. Itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh kemudian wah kuwi ora ono api-api blas rasa salati ra wis. Justru kisahnya itu adalah Nabi pernah tidak mensolati kepada orang yang masih punya hutang. Ya kan? Jadi bukan kepada orang yang ahli maksiat, tapi
kepada orang yang masih punya hutang. Ketika Nabi mendapati ada jenazah, ditanya oleh Nabi, apakah dia masih punya hutang? Masih ya Rasulullah. Maka silahkan kamu yang mensolati, saya tidak. Nah pada saat itu kalau tidak salah yang mensolati adalah Sayyidina Umar. Kemudian ada yang tanya, kenapa engkau tidak mensolati? Wahai Rasulullah, saya menghargai orang yang ngutangin. Sebab ketika ada jenazah walaupun masih punya hutang, kemudian dia disolati oleh Nabi, maka mindsetnya adalah Nabi saja mau mensolati jenazah yang masih meninggalkan hutang. Itu artinya seperti melegalkan utang ra apa-apa, engko entoh juga nek mati ana sing nyolati dosane di ngapura. Nah, maka menjaga itu ya, maka Nabi tidak mensolatkan, tapi Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk mensolatkan. Sebab kalau Nabi langsung yang mensolatkan ini bahaya, karena seperti melegalkan orang yang punya hutang terus sakarepe dan tidak membayar. Ya seperti Nabi itu nggak pernah adzan ya, tapi beliau selalu ngimami, nggak pernah adzan. Kenapa? Andai kata sekali saja Nabi itu adzan, maka wajib hukumnya untuk sholat berjamaah. Karena yang memanggil adalah langsung Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tidak pernah adzan. Kalau sahabat adalah kadar sahabat, kadar Bilal, kadar Abdullah bin Ummi Maktum misalnya gitu. Tapi kalau Nabi begitu misalnya adzan memanggil, maka panggilan itu bisa saja menjadi wajib. Dan ini menghindari seperti itu, maka Nabi hanya ngimami dan tidak pernah adzan seperti itu. Iya, berkaitan tadi pertanyaan dari Pak Junaidi yang dari tadi ya, kan beliau bertanya yang belum pernah memiliki amal baik. Lah ini pertanyaan gini, melanjutkan dari gini Pak Yai. Terus bagaimana orang yang mohon maaf di dalam masyarakat itu, masyarakat mengetahui orang tersebut tidak pernah sholat sama sekali. Apakah ya tadi kita kembali ke tadi, kita harus mempunyai kewajiban untuk mengkafani, memandikan, mengkafani dan menyolati. Lah terus bagaimana orang yang tadi yang tidak pernah melakukan sholat, bahkan ketika tetangganya mati pun kadang-kadang mohon maaf Pak ya ini mereka malah pergi, tidak mengikuti sholatnya. Jadi orang yang meninggal tetangganya tadi itu gimana ya? Baik, jadi masalah dia maksiat dengan meninggalkan sholat, kemudian dia maksiat yang lain dengan Allah, asal dia masih muslim, tetap dihukumi dia adalah sebagai seorang muslim ya. Jadi hatinya kita nggak tahu. Yang jelas dipastikan kalau dia itu seorang muslim, maka kewajiban kita adalah tadi seperti yang kita sampaikan. Sehingga tidak boleh orang itu mengklaim bahwa dia adalah kafir. Kenapa kafir? Ya dia nggak pernah sholat kok. Nggak boleh, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat tapi dia tidak menentang, hatinya kan ada orang meninggalkan sholat karena mungkin malas, wah saya capek. Kemudian kotor badannya, sibuk di jalan, sering kekawanan atau kerinan, kesiangan ya, tapi hatinya itu berontak sebetulnya, aduh merasa gelo, punya rasa salah, itu masih muslim dia. Yang ketika dihukumi kafir itu adalah ketika dia menentang Allah, wopo sholat-sholatan, rano sholat-sholatan, rak wajib dan sebagainya. Nah menentang itulah yang Allah nggak suka, dan itu hakikatnya dihukumi kafir. Tapi secara lahiriah kita tetap tidak boleh menghukumi kafir karena kita nggak tahu hati seseorang. Jadi kalau memang masih muslim, dihukumi sesuai dengan jenazah yang diperlakukan sebagaimana muslim yang lain, seperti itu. Baik Pak Yai, ini ada lagi nih ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, saya Slamet Riyadi dari Genuk. Apakah orang yang meninggal itu masih bisa melihat orang yang masih hidup di alam kubur? Ini Masya Allah pertanyaannya ini menggiurkan ini Pak. Bisa banget ya. Justru seperti kaca riben pada sore hari ini, sana bisa melihat sini, kita yang terang di sini nggak bisa melihat sana. Tapi yang dari sana melihat sini ya. Itu ibaratnya adalah orang yang meninggal dunia bisa melihat orang yang masih hidup. Orang yang hidup tidak bisa melihat orang yang sudah meninggal dunia. Mereka
ngerti ya kehidupan anak-anaknya bagaimana, kemudian semakin banyak anaknya mendoakan orang tuanya, maka mereka basyiru farrihu, mereka pada seneng gembira. Bahkan ketika ada dum-duman doa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ketika anaknya sudah mendoakan orang tua, maka dia sudah tidak perlu royokan pahala itu. Dulu kan ada orang ahli kasaf ya, seorang wali yang bermimpi, di dalamnya itu ada, dalam mimpi itu ada orang itu yang royokan pahala yang dikirim oleh umat Islam yang masih hidup itu ya. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu untuk semuanya. Nah, kemudian ada satu orang itu yang tenger-tenger gitu ya di pojok kayak gitu ya. Ketika ditanya sama yang mimpi tadi, Pak jenengan kok mboten melu ngroyok ganjaran utawa pengroyok dungone orang-orang yang masih hidup di dunia. Maka dia mengatakan, saya tidak butuh lagi karena saya sudah dikirimi doa oleh anak saya. Anak saya soleh. Maka di situ idza mata banu adam in qata amaluhu ila min salasin sudakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin solihin. Ada solihinnya, ada solihin, ada orang yang soleh, anak tapi soleh, ya do'ulah yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi berarti doa yang sampai kepada orang tua yang bermanfaat itu, di situ itu syaratnya harus ada kalimat soleh. Jadi anaknya itu anak yang soleh. Jadi kalau anaknya mabuk, akhlaknya naudzubillah, kirim doa kepada orang tuanya ya nggak nyambung gitu ya. Kenapa? Dia hanya anak secara fisik tapi bukan soleh ya. Maka kalimatnya awaladin solehin yad'ullah, seperti itu. Jadi sekali lagi, orang yang ketika meninggalkan sholat itu tidak boleh langsung kita hukumi bahwa dia adalah kafir, karena sesungguhnya yang bisa menghukumi itu adalah Allah dalam hatinya. Kuna nahkumu bidzawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita diperintahkan untuk menghukumi yang lahir, tidak diperintahkan menghukumi yang batin. Seperti itu. Ya, kadang kalau kita melihat orang-orang yang mengatasnamakan dia itu paling Islam sendiri, itu yang bahaya itu. Bahaya. Kadang kan banyak tetangga-tetangga kita yang menjustifikasi bahwa kayaknya nggak pernah sholat kafir, mereka itu nggak pernah bersaungan dengan kita, berarti dia bukan seagama dengan kita lah itu. Padahal kan mohon maaf ya Pak ya, semuanya ini tergantung dari rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sekarang seperti itu, besok dapat hidayah kan, kita nggak tahu. Betul. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Terus penjelasannya sangat luas sekali, sangat menarik sekali kajian sore kali ini ya. Untuk itu sebelum kita undur diri Pak Yai, mohon maaf untuk izin untuk doakan, mudah-mudahan berkah di kajian sore kali ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdadzakirin hamdan yuwafiru wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin, para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MNJ TV dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita bersama-sama baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami Faiz undur diri dari Radio Dais. Kita akan jumpa kembali besok di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.